Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana min ummati sallallahu alaihi wasallam khairul ummah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rabbi wa asyam wa ala alihi wa ashabihi kata jamil rada ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'an 'azim tabarukan bidzikri wa ta'abudan bitilawati. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabah. Al-hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati kepada para alim ulama, para asatidz, khusus pendamping kita bersama yaitu Ustaz Daud, dan juga yang saya hormati Ustaz Jena, Ustaz Andi, dan Pak Asatidz yang lainnya yang tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi atau Allah dan rahmat saya. Khusus juga kepada orang tua kita semua, itu Bapak Umar, sekeluarga, para jamaah sekalian, Majlis Alim, Syabab Mustafa, baik wanitanya maupun prianya semuanya yang saya hormati, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dengan kudrat dan iradahnya, terutama dengan nikmat sehat walafiat, panjang umur, nikmat iman Islam, taufik serta hidayah, kita pada malam hari ini dapat berkumpul, bermuajah, bersilaturahmi di tempatnya yaitu Sahibul Bait Bapak Umar sekeluarga. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada saat ini senantiasa dibanjiri rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan wasilah kita pulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat yang aman, sejahtera yang sempurna mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada baginda yang mulia Habibana al-Karim, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para atba' tabi'innya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya yang tentunya yang amat sangat mengharapkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan karena kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, sebelumnya kami mohon dukungan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, tidak ada informasi dulu. Ya, walaupun satu kalimah ataupun dua kalimah, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi saya dan umumnya bagi para jamaah sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, alhamdulillah, sebagaimana tadi kita sudah melaksanakan dari mulai hadiah zikir, kemudian pembacaan ratibnya dan pembacaan mudahnya, yang mudah-mudahan dengan wasilahnya apa yang telah kita kerjakan tadi, mudah-mudahan Sahibul Bait keluarga yang menjadikan cita-citanya
ya terutama pada malam hari ini adalah merupakan malam tasyakuran walimatul hamdi. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita manjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan si cabang bayi yang sedang dikandungnya mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang mengandungnya, mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bayinya yang ada di kandungannya mudah-mudahan apabila lahirnya juga dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan berguna bagi agama nusa bangsanya. Mudah-mudahan insya Allah dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di acara kita ini ya diisi dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada kisahnya, ada seorang ulama yang masya Allah ahli ibadah. Ulama tersebut ahli ibadah. Pada waktu itu seorang ulama tersebut ketika beliau sedang sholat, saking dia istighfar, memadah, selalu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai beliau lupa di dalam sholatnya. Lupanya apa? Lupanya sampai dia tidak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Beda sama kita ya. Kalau kita mah sholat lupanya ya karena apa? Karena memikirkan dunia, memikir yang lain, bahkan sesuatu yang tidak keingetan sama kita di luar sholat, di waktu sholat mah keingetan. Kenapa? Karena kita mau sholatnya enggak hus. Itu seorang ulama lupanya beliau di dalam sholat tidak membaca salawat kepada Rasulullah, karena keistiqomah saking dia itu ya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang diingatkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikisahkan setelah beres sholat, kemudian ulama tersebut bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katakannya? Amanah sayyidah an sholati alayya. Kenapa kamu lupa membaca sholawat kepada aku? Tuh, ditegur sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama tersebut, li'anni istaghaltu bisana illah. Karena aku ini ya selalu ingat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sibuk dikir selalu kepada Allah Subhanahu, sehingga aku lupa membaca salawat kepada Engkau ya Rasul. Apa katakannya Nabi? Ama samita qawli annal a'mal mauqufun. Ya. Apakah kamu pernah mendengar ucapanku bahwa setiap amal apa aja, setiap perbuatan apa aja, sebuah ibadah apa aja, itu sementara diberhentikan. Ya. Wa du'a'u mahbusatun, dan doa sementara dihalangi, dijaga. Hatta yusalli alayya, sehingga engkau membaca salawat kepadaku. Ya, jadi amal apa aja kalau misalkan tidak diiringi dengan membaca salawat, maka amal tersebut sementara tidak sampai. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita pada saat ini, ya zikir kita, ya kemudian ratib kita, kemudian burdah kita yang kita baca, semuanya mudah-mudahan sampai, ya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di dalamnya mengandung salawat yang kita baca. Di dalam zikir ada nggak salatnya? Ada nggak? Ada, kita baca. Di dalam ratib ada yang kita baca. Di dalam burdah itu semuanya
yaitu memadah kepada menyanjung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan wasilahnya kita bersalawat kepada Rasulullah pada malam hari ini, mudah-mudahan wabil khusus hajat daripada keluarga besar Bapak Umar ini mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam umumnya cita-cita kita, mudah-mudahan urusan kita dunia maupun akhiratnya mudah-mudahan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a mahbusatun, dan doa itu sementara dijaga, tidak sampai doa, sehingga kita membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau doa, awali dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena itu doa bisa menghantarkan kita, bisa menghantarkan doa kita, sehingga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya. Sebab ada dalam hadisnya, barang siapa orang yang membaca doa 100 kali setiap hari, maka akan dikabulkan hajatnya 100 macam hajatnya, kebutuhannya. Ya, cuman nggak semua diberikan ke dunia, yang 70 nanti di akhirat, yang 30 langsung diberikan ke dunia. Kok banyakan di akhirat sih? Ya, kok banyakan di akhirat disimpannya? Kenapa? Karena kita hidup lebih lama nanti di akhir. Perjalanan kita selanjutnya yang lebih lama nanti di akhir. Ya, setiap perjalanan yang lama tentunya butuh kepada bekal. Apa bekal kita? Yaitu amal ibadah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi bekal kita adalah takwa kepada Allah, imtisalu awamirillah wajtinabun nawahid, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala semampu kita, sekuat kita, ya. Dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan wasilahnya kita berkumpul pada malam hari ini, mudah-mudahan senantiasa kita dikuatkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan takwa kita kepada Allah. Para jamaah sekalian, ya, kira gitu aja ya, sambutan ini bukan ceramah ya, sambutan aja. Ya, mudah-mudahan nanti ceramahnya akan dilanjutkan oleh guru kita Ustaz Jenal. Sekali lagi kami mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.